Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini sahabat ya, kita akan mereaksi sebuah statement dari Bapak Haji Rhoma Irama. Katanya, sekarang ini orang-orang Wahabi banyak sekali menguasai masjid-masjidnya Nahdlatul Ulama. Salah satunya yaitu masjid dekat komplek rumahnya, yaitu Masjid Husnul Khotimah. Pengurus masjid dekat komplek rumahnya sekarang itu berbeda. Mereka itu rata-rata jenggotnya panjang-panjang dan celananya cingkrang-cingkrang. Masya Allah sahabat ya. Entah apa yang terbetik di hati Bapak Haji Rhoma Irama ini sehingga membenci jenggot dan celana cingkrang tersebut. Yang jelas-jelas sahabat ya, jenggot dan celana cingkrang itu perintah Rasulullah SAW, dan sebagai seorang muslim kita wajib mematuhi perintah Rasulullah SAW tersebut. Apalagi sahabat ya, hadis tentang celana cingkrang tersebut itu ada ancamannya, yaitu barang siapa yang memanjangkan celana di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Ini sebuah ancaman hadis tersebut sahabat ya. Apakah Bapak Rhoma Irama ini tidak takut dengan ancaman tersebut sehingga Bapak Haji Rhoma Irama ini menggelari orang-orang Wahabi sebagai orang yang jenggotnya panjang-panjang dan celananya cingkrang-cingkrang? Dan untuk menyingkat waktu sahabat ya, coba kita simak saja bagaimana lucunya Bapak Haji Rhoma Irama ini memberi tausiah kepada jamaahnya bahwa masjid dekat komplek rumahnya dikuasai oleh orang-orang Salafi. Kita simak videonya. Saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khotimah di Pondok Jaya sini Mampang. Karena saya sering keliling Indonesia, saya jarang khutbah di masjid saya. Nah di sini sahabat ya, Bapak Haji Rhoma Irama ini katanya sering berkhutbah di situ. Padahal setahu saya sahabat ya, orang-orang yang ditunjuk sebagai khotib itu rata-rata orang-orang yang berilmu dan memahami tentang agama Islam. Padahal Bapak Haji Rhoma Irama ini kurang memahami tentang agama Islam ini. Coba kita simak kelanjutannya. Satu Jumat saya khutbah di situ, setelah dengar itu, saya lihat pengurusnya beda semua. Ini kamu siapa? Oh saya ini Pak Haji ini, jenggotnya panjang-panjang, celana cingkrang-cingkrang. Nah disinilah sahabat ya, Bapak Haji Rhoma Irama ini menggelari orang-orang Salafi jenggotnya panjang-panjang dan celananya cingkrang-cingkrang. Di sini saja Bapak Haji Rhoma Irama ini tidak paham dalil sahabat ya. Jelas dalilnya Rasulullah SAW itu memerintahkan memanjangkan jenggot dan menaikkan celana di atas mata kaki. Kamu siapa? Saya bilang, saya ini. Mana pengurus lama? Oh pengurus lama nggak ada, bla 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 bla. Rupanya ritual keagamaan Jumat sudah berubah semua. Jadi pengurus Masjid Husnul Khotimah sudah digusur sama ini orang-orang Radio Roja. Dan ternyata Bapak Haji Rhoma Irama ini sahabatnya menyinggung-nyinggung Roja TV. Entah kenapa Bapak Haji Rhoma Irama ini sangat benci dengan Roja TV tersebut. Padahal semua asatisnya itu sangat-sangat lembut sahabat ya. Yang mereka sampaikan adalah ilmu tentunya, yaitu qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah SAW. Oke, besoknya saya telepon Al-Maghfurullah Kiai Haji Hashim Muzadi. Tahu? Beliau saat itu sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Kiai, ada nggak masjid NU yang diambil oleh orang-orang Wahabi ini? Masjid saya diambil Kiai. Ada Bang Haji. Di sini satu, sini satu. Setelah itu saya telepon Profesor Din Syamsuddin. Beliau pimpinan pengurus besar Muhammadiyah saat itu. Nah di sini sahabat ya, Bapak Haji Rhoma Irama ini menyinggung tentang Ormas Muhammadiyah. Padahal orang-orang Muhammadiyah sangat mendukung dakwah Salafi ini. Jadi statement dari Bapak Haji Rhoma Irama ini sahabat ya bertentangan dengan fakta yang terjadi. Prof, ada nggak masjid Muhammadiyah yang diambil Wahabi? Ada Bang Haji, bahkan satu rumah sakit, satu sekolah saya dikuasai Wahabi. Saya telepon lagi Profesor Tarmizi Tahir. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia saat itu sebelum Yusuf Kala. Prof, ada dengar nggak keresahan umat?
Ada kelompok orang baru ini. Tiba-tiba membidah-bidahkan, nggak tahu dari mana nongolnya ini. Ngambil-ngambilin masjid orang. Anda dengar nggak, Prof? Saya bilang, iya, saya dengar Bang Haji. Ada keresahan itu. Saya telepon Habib Rizik Syihab. Beb, dengar ada orang ngambilin masjid nggak? Saya dengar. Saya telepon Zainuddin MZ almarhum. Kiai, Anda dengar nggak ada orang ngambilin masjid? Iya Bang Haji, ini waduh, ini kurang ajar, ini meresahkan ini. Begitulah saat itu terjadi. Pengambil alihan pengurus masjid begitu masif. Akhirnya kita sepakat mendirikan forum silaturahmi takmir masjid dan musola Indonesia. Tujuannya untuk menjaga masjid-masjid yang khususnya beral-aqsunnah wal jamaah, berorientasi kepada madzhabul arba'ah, untuk tidak dirampas oleh teman-teman kita dari Wahabi. Paham? Paham? Kenapa saya harus nyatakan ini? Ini bahaya. Yang jadi pertanyaannya, bahayanya itu di mana Pak Haji? Saya dulu adalah mantan Nahdlatul Ulama yang hijrah ke Salafi. Tidak ada satupun yang membahayakan dari Salafi ini. Yang mereka sampaikan hanyalah ilmu. Kebanyakan ustadz-ustadz dari Salafi ini itu keluaran dari Madinah. Yang pastinya ilmu mereka itu sangatlah memadai dan jelas antara hitam dan putih. Para dai-dai Salafi itulah yang selalu menyeru dakwah kepada tauhid dan menjauhkan kepada syirik. Jadi menanggapi perkataan dari Bapak Haji Roma Irama ini, apakah benar orang-orang Salafi tersebut sering mengambil masjid-masjidnya orang Nahdlatul Ulama? Coba mari kita simak penjelasan dari Ustadz Salafi tersebut, yang mana di sini akan dijelaskan oleh Ustadz Muflis Safitra. Apakah benar orang-orang Salafi itu mengambil masjid-masjidnya orang Nahdlatul Ulama? Coba mari kita simak videonya. Kami ingin menanggapi pernyataan salah satu tokoh nasional bahwa Salafi Wahabi itu tidak cocok di Indonesia karena beberapa sebab. Langsung saya bahas. Teman-teman kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau dikatakan Salafi Wahabi itu suka mencomot masjid orang, justru sebenarnya yang seperti itu tidak ada bukti. Yang ada adalah teman-teman atau ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf diundang di masjid-masjid kaum muslimin karena orang melihat keilmuan. Ustadz dari Madinah, ustadz dari Mekah lulus, kemudian dikenal di masyarakat. Masyarakat mengenal kok ilmunya jelas, ada dasar, ada dalil, kok ilmiah, kok lebih menarik. Mohon maaf, harus diakui juga sebagian ustadz Salafi itu sangat menarik untuk didengarkan, bahkan oleh orang awam. Diundanglah mereka ke dalam masjid kaum muslimin. Lalu orang-orang tertarik, lama-lama orang meminta, tolong itu lagi. Kapan ustadz yang kemarin? Itu ustadznya bagus, tolong dijadwalkan rutin. Lama-lama kaum muslimin yang ada di situ semakin suka, melihat penampilannya seperti apa, diikuti. Seperti gini kan, bajunya gamis. Besok-besok sekretaris masjidnya pakai gamis. Bendahara masjidnya lama-lama pakai gamis. Ketua dakwahnya yang tadinya nggak ada jenggot, ikut berjenggot. Akhirnya lalu seolah-olah takmir masjid yang ada itu mengikuti ustadz yang sudah diundang dari kalangan Salafi ini. Dan lama-lama image-nya adalah masjid ini diambil oleh Salafi. Nah, begitulah sahabat ya pernyataan dari Ustadz Muflis Safitra. Beliau ini salah satu asatizah Salafi yang berdakwah di berbagai tempat. Jadi pernyataan dari Bapak Haji Roma Irama tadi tidak benar, karena Ustadz-Ustadz Salafi atau yang dijuluki Wahabi tersebut itu diundang oleh masyarakat umum atau masyarakat di tempat masjid tersebut, bukan mereka yang mengambil alih masjid tersebut. Mungkin karena mereka tertarik atau suka dengan dakwah Salafi tersebut, makanya mereka mengundang lagi. Dan ujung-ujungnya mereka seperti yang dijelaskan Ustadz Muflis tadi, lama-lama berjenggot, lama-lama pakai gamis. Ya karena mereka memang tertarik dengan Ustadz tersebut. Yang mereka sampaikan itu jelas dan gampang diterima tentunya. Jadi untuk sahabat semua, saya himbau jangan gampang terprovokasi dengan orang-orang yang ingin memfitnah dakwah Salafi ini sebelum terjun langsung ke dakwah tersebut. Apakah memang benar dakwah tersebut penuh dengan kerancuan atau kesesatan lah yang masyarakat umum katakan. Itu kita buktikan, kita langsung hadir di majelis taklim tersebut, bukan fitnah sana fitnah sini di belakang ataupun di sosial media. Semoga video ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Da'wahum alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.